Shalom, God bless. Yuk kita belajar hari ini bagaimana manusia Taman Eden setelah peristiwa terang sampai namanya cakrawala, penerang, sampai yang terakhir Tuhan menumbuhkan semua masa persiapan untuk Allah memenuhi manusia yang berlimpah, yaitu bumi beserta isinya. Sehingga kalau mengikuti Tuhan kita merasa kekurangan, itu karena masa persiapan, saudaraku. Karena dari awal jadilah terang sampai yang namanya hari perhentian, hari ketujuh, hari Sabat, manusia belum ditempatkan Tuhan, saudaraku. Manusia belum diciptakan Tuhan, gitu. Setelah semua dipersiapkan dengan baik, baru manusia itu ditempatkan Tuhan. Baru karakternya itu diberikan tempat sama Tuhan. Ini penting, saudaraku, untuk kita mengerti. Banyak orang salah mengerti bahwa kenapa ikut Tuhan kok begini-begini aja? Kenapa ikut Tuhan tuh kok terus begini? Kenapa? Nah, itu ada beberapa sebab yang kita nggak bisa bahas saat ini. Tetapi yang pasti, Allah itu mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi banyak orang gagal untuk menerima segala sesuatu yang Allah siapkan. Sehingga digantikan orang lain seperti Saul dengan Daud, seperti bangsa Israel yang 600 dulu kakak nggak bisa masuk tanah Kanaan, cuman ada 2 orang. Ada beberapa hal yang menghalangi kita untuk menerima segala sesuatu yang Allah siapkan. Tanah Kanaan itu adalah segala sesuatu yang Allah jadikan. Tetapi Allah jadikan itu kita dipersiapkan untuk ditempatkan, mengusahakan dan mengelolanya. Gitu. Namun sebelum itu kita diberi kuasa, tapi kita dibentuk dulu dari debu dan tanah yang bercerita apa adanya, apa yang ada yang di bumi ini. Allah akan pakai. Jadi kita yang mungkin nggak sekolah, kita yang mungkin sekolah tinggi, ada orang yang tidak sekolah yang dipakai luar biasa sama Tuhan. Gitu. Ada orang yang sekolah tinggi tapi nggak dipakai sama Tuhan sekolahnya. Sebagai contoh, yang namanya Jonsung. Pada zamannya Jonsung, tahun 1950-an lah, Jonsung itu adalah seseorang yang dikirim pemerintah China untuk sekolah di Jerman, sehingga Jonsung mendapatkan ijazah S3 di bidang nuklir. Di mana ijazah itu akhirnya Jonsung diminta untuk bekerja di pemerintah Jerman. Setelah pemerintah Jerman kalah di Perang Dunia, tapi Jerman adalah pencipta senjata yang luar biasa. Salah satunya mereka itu untuk di bidang atom, saudaraku. Jonsung adalah sarjana S3 di bidang atom. Jonsung nggak mau, dia mau balik ke China. Nah, pemerintah China juga menawarkan untuk bekerja di pemerintahan China. Karena itu suatu bidang fisika yang luar biasa yang sangat diminati yang belum banyak orang. Jonsung ijazah S3. Tetapi di tengah perjalanan dengan perjalanan kapal laut, sama Jonsung dibuang ijazahnya. Lalu dia menjadi penginjil. Menginjil di Mongolia, menginjil kemana-mana. Bahkan dia terkena sakit paru-paru. Tetapi dalam khotbahnya disebutkan Jonsung Rasul Asia, obor Asia. Banyak negara yang didatangi Jonsung bangkit namanya kekristenan, KKR luar biasa. Tuhan bangunkan orang-orang Kristen menjadi laskarnya. Salah satunya Jonsung. Ada lagi yang orang biasa seperti Daud, yang akhirnya menjadi raja. Ada lagi orang yang namanya nggak sekolah, bangsa nomaden. Tiba-tiba pada suatu saat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ada lagi seorang anak tiri dari putri Fir'aun yang menjadi pangeran Mesir, berusia 40 tahun, Tuhan panggil dia 40 tahun kemudian pada usia 80 tahun memimpin bangsa Israel, para budak melewati padang gurun dan hidup di padang gurun. Coba bayangin, orang hidup di istana, hidup di padang gurun. Orang yang hidup di tanah nomaden, ya, tanah Kanaan, tanah tidak bertuan, tiba-tiba menjadi pemimpin di Mesir. Terbalik. Saul anak orang berada menjadi raja yang berhasil, tapi ditolak Allah. Daud anak orang sederhana, ditolak keluarga, bahkan mungkin tidak sekolah, tapi juga menjadi raja yang berhasil juga seperti Saul, bahkan merebut dan menduduki
setiap tanah di Kanaan yang dikuasai oleh bangsa-bangsa Kanaan. Saul berperang tanpa merebutnya, tanpa menaklukkannya. Sehingga semuanya berhasil. Saul mampu membangun pemerintahan Israel yang dari nol. Daud mampu menduduki tanah Kanaan. Semuanya punya keberhasilan. Daud dari keluarga yang tidak berada, tidak sekolah. Saul anak orang berada yang pasti sekolah. Semuanya dipakai Tuhan. Sehingga kita itu dikatakan diciptakan dari debu dan tanah. Tapi semuanya Tuhan siapkan dulu pribadi kita. Yang dimana terang itu datang, lalu kita dipisahkan dari kegelapan, kita belajar meninggalkan kesalahan, kelemahan, kekurangan, dosa, dan sebagainya. Belajar hidup di dalam terang, dan kita akan setiap kali juga menghadapi masalah ketika gelap itu datang. Karena bumi ini ada pagi, ada petang, ada siang, ada malam. Dipisah kegelapan, tapi kegelapan itu ada. Nah, ketika kegelapan ada, kita diberikan penerang-penerang. Dari roh kita yang pelita bagi Tuhan, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, bintang di langit yang menuntun kita pada apa yang Tuhan sediakan, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Bulan itu replika daripada sinar terang Allah, di mana nanti memantulkan dari bumi sinarnya. Yang paling terang adalah ketika ada air, sungai, laut, ataupun yang namanya danau. Tuhan kasih perlengkapan itu sehingga kita tetap bisa berjalan bersama terang itu, walaupun itu gelap. Sama dengan bangsa Israel, siang hari ditudungi dengan tiang awan, malam tiang api. Siang hari dengan tiang awan, kenapa? Karena memang panas luar biasa. Walaupun masalah datang, Allah tetap menuntun kita. Walaupun malam itu dinginnya luar biasa, Allah tetap melindungi kita dengan tiang api. Sehingga segala sesuatunya memang butuh perjuangan, berjalan di padang gurun, meninggalkan kegelapan, meninggalkan kesukaan, meninggalkan segala sesuatu yang kita ingini. Itu nggak mudah. Lah, hal-hal inilah yang akhirnya banyak menyandung untuk anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, untuk melaksanakan, lalu menerima tugas dan seluruh kepenuhan Allah yang akhirnya membuat dia menjadi sesuatu yang something spesial. Abraham bukan penguasa tanah Kanaan, tetapi raja-raja tanah Kanaan itu datang minta damai, takut diserang. Abraham bukan seorang raja, nggak punya tentara militer, tapi Abraham orang paling kaya di tanah Kanaan. Dia memimpin 80 bujangnya dia, mengalahkan beberapa raja yang membawa Lot, ponakannya, ditawan. Yang mengalahkan raja-raja, salah satu Sodom Gomora. Beberapa raja itu, saudaraku, dikalahkan oleh Abraham cuma dengan 80 orang. Betapa hebatnya hikmat Abraham. Walaupun tidak punya angkatan perang, nggak punya tentara. Gitu. Jadi, segala sesuatunya itu Allah atur, Allah persiapkan. Sehingga mungkin kita sedang berjalan dalam kekurangan, mungkin kita berjalan dalam kelemahan, mungkin kita juga melakukan beberapa kesalahan seperti Daud. Tetapi ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita tetap berjalan sama Allah, dan kita tidak meninggalkan Allah, sebagai contoh, kalau orang yang diberkati, itu adalah Abraham. Abraham menghadapi kelaparan, lalu dia masuk ke Mesir. Mesir negeri yang berlimpah. Lalu ketemu dengan Fir'aun. Fir'aun dikutuki Allah. Fir'aun takut sama Allah. Mestinya Abraham mondok di sana. Karena Fir'aun tidak takut. Di tanah Mesir, di sungai Nil, dia akan enak. Tidak. Abraham tidak kepincut dengan kekayaannya. Abraham tidak kepincut dengan kekayaan keadaannya. Abraham tidak kepincut dengan kekayaan orang lain, termasuk usaha dia. Abraham tetap mengikuti visinya Allah, tetap masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Walaupun dia tahu dia akan melewati lagi masa kelaparan. Itulah namanya kesetiaan. Itulah namanya kasih kepada Allah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan segenap hatimu, segenap jiwamu. Jangan mengandalkan dirimu sendiri. Abraham mengandalkan Tuhan. Walaupun Abraham banyak kesalahan juga. Daud dalam kesalahannya datang minta ampun sama Tuhan. Ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan. Bukannya gengsi karena di depan seluruh orang, di tengah-tengah kursi, dia kursi keemasan ketika jadi raja. Padahal dia adalah gembala kambing domba 1-2 ekor. Daud tersungkur, dia buka jubahnya, dia dibawa, dia berlapikan abu. Dia menangis, dia menandakan berduka. Hanya kepadamu aku berdosa. Setiap saat aku bergumul dengan kesalahanku. Tuhan ampuni aku, tahirkanlah aku. Daud memiliki hati sama Allah. Orang boleh salah, tetapi kita harus kembali kepada Allah.
Permasalahannya, ketika kita salah, kita tetap berpegang pada kesalahan itu karena kita hidup dalam zaman keemasan. Seperti Saul dalam zaman kejayaan. Abraham dalam zaman kesusahan. Tetapi tetap mengikut Tuhan. Ya inilah bedanya. Banyak orang tersandung. Banyak orang akhirnya menyangkali imannya sendiri. Banyak orang menyangkali apa yang sudah diterimanya dari Tuhan. Di dalam perjalanannya, banyak orang akhirnya tidak melanjutkan perjalanannya. Abraham tetap melanjutkan perjalanannya. Daud mengakui tidak menyangkali kesalahannya. Saul menyangkali kesalahannya. Daud tetap menjadi raja, mati masuk surga. Keturunannya diberkati. Even keturunannya itu lahir dari perempuan yang berdosa. Karena pengampunan Allah sempurna. Saul tetap kekeh dengan kehendaknya. Mati masuk neraka. Cari Tuhan tidak bisa ketemu lagi. Padahal awalnya Tuhan yang panggil. Nabi Samuel bicara sama dia. Sama dengan Daud. Tuhan panggil Nabi Samuel mengurapi dia. Dua-duanya diperlakukan yang sama. Akhir hidupnya berbeda. Karena yang satunya tetap mengikut Allah. Yang lainnya tetap mengikut kehendak sendiri. Tersandung di tengah jalan. Sehingga kesukaan ataupun penderitaan akan menghalangi kita mendekat kepada Allah. Akan menghalangi kita untuk melanjutkan perjalanan bersama Allah. Yang harus kita perhatikan adalah bahwa kita diciptakan dari debu dan tanah. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipakainya. Semua karena anugerahnya. Saudara tahu nggak anugerah itu apa? Diberikan bentuknya gift. Tetapi kita ini seumpama menerima anugerah gift. Kita ini bungkus kadonya. Segala sesuatu di dalam kita ini pemberian dari Allah, gift, anugerah. Tetapi kita, pribadi kita, hidup kita, pembicara semua keberadaan kita itu adalah bungkus kadonya. Bungkus kado itu dibungkus harus mengikuti bentuknya. Lalu di luarnya ada hiasan-hiasan yang kita buat. Model kipas-kipasan, model ini boleh-boleh saja. Tapi kita hanya bungkus. Kita menerima gift itu adalah segala sesuatu yang Tuhan berikan sama kita. Itu dalamnya, itu bentuk, itu bendanya. Itu yang penting. Bungkus sampai pada orang lain dibuka, bungkusnya dibuang. Dalamnya firman Allah, hadirat Tuhan, keberadaan Allah, perbuatan semua tentang hal tentang Yesus. Itu yang akan tinggal tetap. Karena yang tidak tinggal tetap akan tergoncangkan. Sehingga tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Firman Allah tidak tergoncangkan. Semua kesalahan kita akan lenyap. Semua perbuatan kita akan lenyap. Semua sejarah kita akan lenyap. Tetapi firman Allah tetap kekal selama-lamanya. Ini yang lebih penting, saudaraku. Sehingga kita adalah debu dan tanah yang dibentuk tangan Allah. Sehingga kita ini adalah tangannya Allah, hasil karya Allah. Di mana Allah sendiri berjalan melalui bentuk ini, tangan ini. Tetapi saudara harus ingat, debu dan tanah itu lebih penting. Debu dan tanah itu apa? Aku sebelum kenal Allah nggak berarti apa-apa. Memang aku sekarang udah sugih, memang aku sekarang kaya, memang aku udah berhasil, memang aku punya kekuatan, memang aku diakui, aku dihargai, memang aku punya hasil. Memang dan memang. Tetapi ingat, perjalanan saudara itu melewati yang namanya menerima gift, menerima anugerah, di mana Allah persiapkan semuanya itu sampai kepada taman di Eden sebelah timur. Tetapi sebelum memasuki taman di Eden sebelah timur, saudara ini dibentuk. Jadi kalau bahannya dibentuk itu dari tanah dan debu. Saudara tidak bisa mengingkari itu bahwa saudara tanah dan debu. Tetapi bisa aja itu dibentuk dari emas, perak. Tetapi dari debu dan tanah. Itu saudara yakini. Emas, perak itu punyanya Tuhan. Segala bumi isinya alam semesta punya Tuhan. Kita ini cuma bawa diri. Di mana akhirnya Tuhan buat kita sebagai bungkus. Semua milik Tuhan. Seperti Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi bangkitlah, berjalanlah di dalam nama Yesus. Bangkit berjalan. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Sebenarnya kita ini cuma bungkus, kita cuma menyampaikan suara kita di dalam nama Yesus. Kita cuma menyampaikan suara kita ketika kita menasehati. Kita cuma dipakai untuk bekerja, dan pekerjaan kita diberkati sama Tuhan. Banyak orang lupa kalau memang apa yang dia lakukan itu hal-hal yang di dalam dia bekerja. Salah satu namanya Aholiab dan Bezaleel dihinggapi roh kealian. Sehingga mereka membuat yang namanya bait Allah. Berserta perangkatnya.
baca, saudara. Aholiab Bezalel, orang ditunjuk Allah untuk membuat seluruh perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan rumah Allah. Tetapi ditulis dihinggapi roh keahlian. Jadi mereka buat itu karena ada roh keahlian dari Tuhan. Jadi segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, ada hikmat, ada pengertian, ada keperkasaan. Yesaya 11 ayat 1-3. Ada roh takut akan Tuhan. Semuanya ada. Saya punya kesaksian, saudaraku. Pada saat dahulu kala ketika saya baru pertama kali mengikut Tuhan, masih baru mengikut Tuhan, saya dibawa hadir pada sebuah ibadah. Tapi sebelum saya menghadiri ibadah itu, saya menerima khotbah-khotbah bentuk kaset. Seorang hamba Tuhan yang pada waktu itu dipakai luar biasa dalam khotbahnya dalam kenabian, saudaraku. Dan ketika saya hadir, itu saya duduk di kursi, hamba Tuhan itu lewat gemeter kaki saya ini. Saya nggak tahu kenapa saya takut, tapi ada roh takut akan Tuhan. Dan hamba Tuhan itu berkhotbah, ada ratusan kasetnya dikirimkan ke saya, bukan hamba itu Tuhan itu yang kirim. Teman-teman saya yang hamba Tuhan itu belum tentu kenal. Waktu itu zaman kaset ya, belum ada media sosial seperti ini. Nah, di situ saya mengenal Tuhan dari kaset beliau khotbah, di mana jam 3 pagi saya dengarkan, saya bisa menangis loh. Menangis saya guguk-guguk di jamah Tuhan, di sana Tuhan. Tuhan, makasih, ampuni aku. Dan segala hal, melalui cuman kaset, nggak ketemu orangnya. Tapi ketika ketemu orangnya, kaki itu gemeter. Padahal saya ketemu itu belum terlalu banyak kaset yang saya dengar dari beliau. Yang dikirim oleh teman-teman, bukan beliau yang kirim ya. Bagaimana Tuhan atur segala perkara. Dan beliau berbicara biasa aja. Dan ketika beliau berbicara juga di gerejanya, di gereja yang saya beribadah, itu beliau ini pakai baju terusan biasa, rambut diikat pakai karet, lalu dia khotbah. Seorang wanita, saudaraku, pakai terusan baju biasa sederhana sekali. Mana sih yang namanya Indri Gautama? Mana? Saya ingin tahu, karena kasetnya saya dengar. Pada awal-awalnya, belum seluruhan kaset itu, saudaraku. Ya, cuman saya udah tahu beliau. Sudah mendengar kaset itu beberapa saat kemudian. Beliau khotbah diundang oleh gereja di mana saya ibadah. Saya nggak tahu kenapa, sederhana banget. Nggak pakai segala sesuatu yang mencirikan dia hamba Tuhan. Debu dan tanah. Pakai baju rok terusan, rambut diikat pakai karet. Kemudian agak panjang waktu itu. Udah, beliau masih muda. Sekarang beliau usianya sudah di atas 60 tahun. Ya, 70. Tapi beliau waktu itu masih muda, saudaraku. Ya, 30 tahun yang lalu kurang lebihnya. Nah, ketika beliau itu khotbah, nyantai banget, tapi khotbahnya itu tidak ada satu orang putih yang tidak melotot, menyambar. Dan permasalahannya ada salah satu tokoh gereja yang memiliki keuangan luar biasa, dipanggil sama dia, naik ke atas. Dia kenal, oh itu pemimpin gereja kita, salah satunya, karena mereka majelis ya. Lalu dia ngomong begitu naik mimbar, ini dari ujung kaki sampai ujung kepala ini iblis semua. Gitu. Dia ambil kursi dan dia naikin kaki, ini begini, dia cerita khotbah itu dia peragakan banget. Luar biasa, dan khotbahnya nggak cepat. Khotbahnya tuh bisa 3 jam, 4 jam. Dan tidak ada satu orang pun yang tidak memperhatikan khotbah dia. Bahkan mencekam roh takut akan Tuhan. Yang kedua, ketika saya menerima gereja yang kami layani bersama-sama dengan seorang gembala, itu di mana akan mengundang seseorang untuk KKR Praise and Worship, saudaraku. Berapa puluh tahun yang lalu, gitu, kurang lebih 20 tahun yang lalu, saudara ya, 15-20 tahun, itu di sebuah tempat hall untuk pernikahan, tapi itu penuh, ada kurang lebih 1.000 orang itu, saudaraku, di mana orang datang, pintu dibuka jam 6, mereka datang jam 5. Nah, udah datang, pintu sudah lampu dimati, mulai beliau menaikkan pujian penyembahan. Itu namanya hening 2 jam, saudaraku. Semua menaikkan pujian itu, tercekam oleh karena Tuhan hadir. Yang namanya Jeffrey S. Chandra. Ketika awal beliau diundang, gitu, untuk membuat KKR Praise and Worship, itu betul-betul orang itu dicengkeram hadirat Tuhan. Ibu Indri Gautama juga seseorang yang dipakai Tuhan untuk dicengkeram sama Tuhan setiap orang yang mendengar khotbah dia dengan roh takut akan Tuhan. Saya menyebut nama bukan untuk memuliakan mereka, tetapi saya ingin kejujuran, saudaraku. Karena memang beliau-beliau ini dipakai, saya mengalaminya sendiri. Nah,
Tetapi selanjutnya kita juga melihat bahwa beliau-beliau berjalan itu manusia biasa, debu dan tanah, saudaraku. Sehingga hidup ini kita harus sadar, kita itu manusia biasa, tetapi bungkusnya kita ini, yang isinya itu Allah. Saat Allah itu hadir, terlepas dari itu, kenapa Allah pilih kita? Karena bungkus itu cocok buat apa yang Allah ingin kirimkan. Ini penting, saudaraku. Yaitu Allah akan kirimkan seseorang yang dipakainya untuk menyatakan diri Allah kepada orang itu. 1.000 orang yang hadir kita khotbah, Tuhan akan bicara kepada 1.000 orang itu. Sehingga penyataan Allah di dalamnya ini, pembicaranya cuma bungkusnya. Saudaraku. Dan bungkus itu dibuat sedemikian rupa, dia pilih akan cocok yang mana. Jadi setiap orang menempati panggilan-panggilannya, menempati tempat-tempatnya yang Allah sediakan. Nggak bisa ngawur. Kerajaan Allah itu ada aturannya, ada penempatannya, ada panggilannya, dan namanya sekian banyak aturan-aturan kerajaan Allah yang harus kita patuhi. Manusia pertama, ketika diciptakan, Allah memberikan tugas, kuasai dan kelola Taman Eden. Yang kedua, larangan, saudaraku. Jangan kau makan buah terlarang itu. Sehingga ada dua, tugas dan larangan. Tetapi untuk segala sesuatu, Allah sediakan itu betul. Taman Eden itu luar biasa, saudaraku. Segala pohon yang baik di bumi, itu ditumbuhkan Allah di Taman di Eden sebelah timur. Sehingga kita juga kepenuhan. Nggak ada yang bisa membawa kita keluar dari kasih Allah. Nggak ada yang bisa menghalangi kita menikmati dunia ini. Ada orang diberi kekayaan, tidak diberi kuasa menikmati kekayaannya. Tapi ada orang diberikan kuasa. Dengan apa? Kita juga, mungkin ini contoh aja, kita juga akan dibawa Tuhan tidur di hotel di bintang 5, kita pergi ke luar negeri, kita belanja barang mahal. Kalau Allah tempatkan kita di hal-hal seperti itu, tidak semua menjadi Daud, tidak semua menjadi Saul. Ada hamba-hamba Tuhan, ada kisah-kisah yang ditulis Ruth dan Naomi, yang ceritanya biasa-biasa aja. Gitu. Ada yang namanya Ratu Esther, yang luar biasa kisah hidupnya karena dia seorang ratu. Ada lagi yang namanya orang biasa yang tulis si A, si B, si C. Tidak semua menjadi Musa. Karena ada 70 tua-tua yang mewakili kepala-kepala puak suku di Israel pada waktu di padang gurun. Lalu ada lagi panglima-panglima perang di bawah pimpinan Yosua. Lalu ada lagi 30 panglima perangnya Daud. Yang nomor 30 itu namanya Uriah. Banyak sekali yang terkenal 3 orang. Salah satunya Abishag, Yoab, dan sebagainya. Tetapi yang lain tidak terkenal. Tetapi mereka melengkapi 30 loh. Panglima perang Daud. 30 tua-tua gunung yang diutus Allah untuk menjadi panglima Daud. Dan mereka tidak terkenal. Gitu saudaraku. Sehingga kita akan dipakai sama Tuhan sebagai bungkus. Lah bungkus kita ini Tuhan kreasikan, Tuhan buat khusus. Bungkus untuk golongan A, golongan B, golongan C. Bungkus untuk orang A, B, C. Bungkus untuk si ini, si ini. Sehingga pelayanan itu, pemakaian Tuhan, hidup itu diberkati Tuhan, diletakkan di mana? Itu bungkus semua, saudaraku. Tapi isinya, Tuhan ingin menyatakan karyanya di dalam hidup kita. Tuhan ingin menyatakan dirinya di dalam hidup kita. Jadi di dalam kita ini, Tuhan itu akan menyatakan dirinya, yaitu jadilah terang. Yang akan menerangi. Jadi di dalam kita ini mungkin perbuatan kita lakukan secara sederhana, mungkin pelayanan secara sederhana, mungkin kita bekerja sebagai pekerja sederhana. Tetapi ada hal-hal yang baik di dalam kita yang akan ditonton oleh orang. Contoh, kejujuran. Ada seorang pekerja biasa tapi jujur. Ada orang yang luar biasa pintarnya bekerja tapi tidak jujur. Orang akan melihat kejujuran orang ini. Di mana mereka melihat misalnya, ayo ya, nanti Sabtu kita ke Dugem, kita ada acara nih, saya ada pesta untuk ulang tahun. Oh, aku nggak ikut, aku Sabtu ada doa malam sama gereja. Kamu lembur ya? Maaf, kalau untuk hari Selasa nggak bisa, Rabu aku bisa. Kenapa? Selasa ada komsel di rumah. Sederhana sekali perkataan itu. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya, bukan komselnya, bukan dugemnya. Tetapi orang ini anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Ketika ditemui, dia hidup jujur. Dia bekerja jujur, dia bekerja rajin, dia tidak pernah nyolong, dia tidak berdusta, dia selalu bekerja memberikan terbaik, walaupun sederhana.
Sehingga Tuhan Yesus itu ketika berjumpa dengan Maria, itu dianggap tukang taman. Sederhana sekali. Sehingga ketika Tuhan Yesus membuat kenyang 5.000 orang, sisa 12 bakul, dari 5 ketur roti, 2 ekor ikan, dari seorang anak kecil, Tuhan memberkati. Sehingga konsep ini kita harus pakai. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Kita cuma bungkus yang dikreasi sama dia. Di print kita. Ada yang golongan tertentu suka warna merah. Ada golongan tertentu suka warna emas. Ada golongan tertentu suka warna dove. Ya, ada golongan tertentu suka dibuat itu bungkus kadonya itu, wih, cantik-cantik. Ada golongan tertentu yang sederhana. Semuanya berbeda, kan ada peruntukannya. Sehingga izinkan tangan Allah berkreasi dalam hidup kita, dibentuk sebagai bungkus, ada pesan Tuhan, ada kehendak Tuhan, ada pribadi Tuhan yang ingin disampaikan kepada setiap orang yang kita temui setiap hari. Dan orang akan melihat bahwa Allah ada pada kita. Ada yang kepandaian dia dipakai, setiap masalah bisa diselesaikan. Saya punya seorang kerabat, kesaksian saudaraku ya, yang berangkat dari nol sebagai seorang yang sekolah tata buku yang bukan sarjana. Dia ditempatkan sebagai admin di tempat kerja. Itu ruangannya kecil ya, pokoknya segala sana sini sempit ya, gaji sempit. Pulang itu beli yang namanya lauk soto misalnya gitu saudara, ditambah air terus tambah garam sama isinya, supaya apa, bisa makan 2 kali. Kalau saya makan di kantor, miskin sekali mereka. Kerjaannya tuh gajinya kecil sekali, gitu. Tetapi setiap kali dia bekerja, setiap kali diberi tugas, selalu bisa selesai. Bahkan ketika beliau ini menjadi seseorang yang sudah menduduki posisi penting, beliau naik jabatan karena punya posisi penting itu karena memang ini orang mujizat. Sebagai contoh aja, ketika perusahaan ini mengalami sesuatu masalah yang sangat besar, sehingga harus diaudit oleh yang namanya di bagian finance itu dari Eropa. Kepala bagian Asia Pasifik datang. Orang Eropa, saudaraku, orang bule. Sehingga mereka punya budaya yang berbeda dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Karena yang diikuti ini adalah perusahaan punya orang Indonesia. Gitu. Lebih ke familiar, lebih kepada kekeluargaan, lebih kepada adat istiadat dan sebagainya. Tapi orang Eropa itu betul-betul profesional. Sehingga perusahaannya agak kesulitan, saudara, untuk menyelesaikan di mana ada yang namanya klaim-klaim keuangan. Sehingga mereka memeriksa, mengaudit itu dengan cara betul-betul secara tata buku. Sedang di Indonesia kan nggak bisa. Tetapi yang ditugaskan kerabat saya ini, susah diajak omong bule ini. Namun pada suatu hari, bule ini ketahuan. Kalau ngobrol-ngobrol lagi waktu coffee break ya, ngobrol terus cerita, kan kerabat saya ini bagian orang yang memang mampu mengambil hati orang gitu. Enak, tata bahasanya, ininya enak banget. Dan dia memang setelah dia bekerja punya sedikit uang lebih, dia sekolah lagi 2 kali, sehingga dia sarjana ekonomi dan sarjana bahasa Inggris. Dia cukup fasih bahasa Inggrisnya. Lalu dia mulai bicara dengan pejabat keuangan dari Eropa ini, saudaraku, yang mengepalai Asia Pasifik, cukup tinggi dan perusahaan itu besar sekali, saudaraku. Mereka punya badan keuangan, saudaraku, yang mesti diselesaikan oleh perusahaan ini, yang dimana kerabat saya bekerja di sana. Kerabat saya posisinya saat itu sudah tinggi sekali. Lalu mereka berbincang, ternyata orang bule ini gemar, hobi, suka sekali dengan barang-barang antik di Asia. Salah satunya jam dinding, yang zaman dulu kuno dari kayu, yang bunyi ting tong 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 bung bung gitu ya. Yang setiap jam 12 bunyi, tapi jam kuno gitu. Oh, cerita-cerita dia suka barang-barang antik zaman dahulu kala. Oh ya. Nah itu kalau kita beli di tempat barang antik, harganya mahal sekali, saudaraku. Dan itu nggak bisa, kita dianggap menyuap, karena mereka bekerja profesional. Lalu pada suatu hari, kerabat saya itu sukanya memang ke namanya pasar loak. Orang jual barang bekas tuh, barang lama-lama yang rusak tuh, saudara, diperbaiki. Ya, dia ke pasar loak, dia memang hobi dia ke pasar loak, menemukan barang-barang antik.
Itu nggak kebetulan saudaraku bisa ketemu bule ini. Sehingga kerabat saya ini menemukan jam dinding itu. Dia tertarik. Aku mau kasih ke si bule. Dibelilah jam dinding itu murah banget. Puluhan ribu cuman saudaraku. Karena rusak. Kebetulan lagi juga Allah itu turut bekerja dalam segala hal. Allah itu menyiapkan. Semua itu sudah di-preparing sama Allah. Untuk menyelesaikan pekerjaan dia. Allah itu detail, saudaraku, sampai hal yang sekecilnya. Dia pergi ke sebuah pasar yang namanya ada suatu tempat, ya, itu tempat untuk servis khusus jam dinding. Tapi tempat itu lapak itu kuno banget. Pasar itu pasar yang becek, pasar barang murah, besar pasar, tapi barang murah. Itu betul-betul pasar untuk kalangan bawah, gitu ya, bukan pasar mall yang mewah. Enggak. Dia datang sana ke sebuah lapak yang kecil. Dia bawa itu jam rusak ini, jam kuno banget ini, bisa didandanin. Bayarnya puluhan ribu lagi. Cuma puluhan ribu, saudaraku. Setelah itu, dia percantik sedikit, ya jadi seperti mengkilap, di vernis lagi dan sebagainya, mesinnya pokoknya jalan. Lalu dia kirimkan ke si bule di Jakarta. Ya paket khusus dia kasih itu si bule langsung chatting sama dia, langsung email ke dia. Wah, mereka jadi akrab. Kerabat saya ini akrab banget sama bule. Senangnya ini barang aku sukai, ini barang mungkin yang dia cari dari dulu nggak ketemu. Ini barang punyanya orang-orang Chinese kuno, gitu. Orang-orang kuno zaman dulu, orang-orang Chinese itu punya ini, gitu. Aku belum punya ini. Kan orang kolektor barang antik itu rada nyentrik. Dia cari yang orang nggak punya, dan dia memang nggak bisa menemukan itu. Sederhana, tapi nggak sederhana, saudaraku. Karena diingini seseorang, dan Allah tahu pada masa itu bahwa akan ketemu kerabat saya dengan bule ini. Betapa sederhananya bungkus itu. Sehingga kerabat saya ini dari namanya jabatan karyawan yang paling bawah, administrasi bawah, sampai menjadi vice president, termasuk presiden director dari sekian puluh perusahaan yang memang akhirnya dibangun oleh perusahaan itu. Dan beliau punya kantor satu ruang, bukan satu lantai, satu ruang dengan owner. Bayangin, saudaraku. Menjadi orang kepercayaan banget. Itulah Yusuf dengan Fir'aun. Padahal awalnya melangkah dari hal-hal yang sederhana. Orang sederhana. Orang tua, lahir dari orang tua yang kontrak rumah, pegawai PJKA, kereta api, yang kelas bawah, naik sepeda ontel, papanya kalau kerja, tekun ke gereja, papanya. Dan kerabat saya ini tekun ke gereja, tapi tidak rohani, enggak. Istrinya, saudaraku, istrinya itu orang yang suka menolong orang. Istrinya orang yang aktif di gereja. Istrinya orang yang aktif mengikuti yang namanya persekutuan-persekutuan, aktif dengan Tuhan. Ketemu pasti ngomong Tuhan. Dan tangannya suka memberi. Sehingga suaminya diangkat sama Tuhan. Dari pegawai kelas rendahan, karyawannya admin yang paling bawah, sampai menjadi vice president atau presiden director dari sekian puluh perusahaan yang nilainya triliun, saudaraku. Nggak pinter-pinter amat. Ijazah cuma S1. Cuma beliau tekun belajar, sehingga ijazahnya S1 itu ada 2, ekonomi dan bahasa Inggris. Tapi dia merintis dari yang namanya D3. Setelah gaji dia naik, dia punya jabatan dinaikkan, dia ambil sekolah. Dari orang tua yang kontrak. Dan beliau pun tidak punya rumah. Ketika menikah, diberikan tempat tinggal oleh mertuanya. Naik motor itu tangki bensin sampai bocor, nggak bisa beli. Tangki bensin nggak bisa beli. Tetapi Allah mempersiapkan dia perusahaan ini. Perusahaan ini juga perusahaan bukan multinasional yang hebat. Pada awalnya kecil perusahaan ini. Di tempat yang kecil, di daerah kecil. Kantornya kecil. Tapi hari ini perusahaan itu menjadi multinasional yang punya aset puluhan triliun, saudaraku. Luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudaraku. Tuhan mempersiapkan. Tetapi kerabat ini adalah bungkus. Di dalamnya dia itu disalurkan melalui istrinya. Yang ternyata Tuhan beracara dengan tangan yang memberi. Jadi nyekolahin anak-anak sekolah teologi,
lalu memelihara keluarga, famili, beliin rumah, semuanya menunjang pelayanan hamba Tuhan, termasuk para full time, tangannya selalu memberi. Itu saudaraku. Karena kerabat ini dekat dengan saya, sehingga saya lihat Tuhan, kamu persiapkan semua. Hingga hari ini saudaraku, ada dua perkara nih Tuhan sedang bicara sama kita. Di mana Allah mempersiapkan kita. Mungkin kita masih menangis, mungkin kita masih merayap di bawah. Tapi sesungguhnya Allah sedang mempersiapkan kita. Dari terang itu sampai daratan, sampai segala makhluk di bumi, di darat, dan di udara. Sampai pada saatnya kita akan dibangun dari rebutan tanah. Baru kita ini dibangun, Allah persiapkan dulu. Sehingga segala kekuatan, segala ketakutan oke, tetapi itu tidak bisa menambahkan sehasta umur kita. Seperti Raja Daud, seperti Raja Saul, seperti Musa, seperti Paulus, Petrus, Ruth, Naomi, Esther, dan sebagainya. Allah punya rancangan yang indah. Kerabat saya ini orang sederhana, akhirnya punya rumah sekian belas miliar, anak-anaknya tinggal di rumah-rumah yang miliaran, menjadi seseorang yang berada. Tapi dalamnya, dia itu bekerja keras, dia tidak kegiatan rohani, pasangannya yang dipakai, istrinya yang dipakai. Banyak menolong di dalam dunia rohani, dan memang aktif di dunia rohani, saudaraku. Allah mempersiapkan seseorang yang namanya kerabat saya ini, tetapi istrinya yang Tuhan pakai. Sehingga kerabat saya ini cuma bungkusnya. Hati istrinya mengasihi Allah luar biasa. Itu yang dipakai Tuhan mengulurkan tangan, membagi berkat, saudara, menjadi bendahara Tuhan. Nggak ruwet kok, saudaraku. Setiap orang dipersiapkan. Itu, tapi kita ingat, kita bungkus. Di dalamnya, isinya, itu tujuan Allah, kehendak Allah. Sehingga kita akan dibentuk dari debu dan tanah. Artinya bahwa kita itu sederhana banget. Kita nggak boleh merasa mampu, merasa bisa. Kita nggak boleh merasa, oh aku sudah hebat, oh aku sudah bisa, oh aku ini sudah mampu, oh semuanya sudah selesai, oh ternyata begini saja. Tidak, debu dan tanah itu saudaraku, kalau terbawa angin, hilang lenyap. Tanpa Tuhan, kita hilang lenyap saudaraku. Kita akan dibawa pada titik ini. Dan ketika titik ini, barulah kita itu disiapkan Tuhan, dibentuk Tuhan untuk menjadi bungkusnya. Kertas kado kita ini. Kertas kado kena angin hilang, kena api dibakar habis. Setelah dibuka kertas kadonya, isinya yang membuat orang bahagia, bukan kitanya. Nah, apabila kita udah menyadari bahwa kita dari debu dan tanah, oleh karena tangan Allah membentuk kita bagaikan bejana, siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Kita dibentuk. Ternyata urapan itu, kuasa roh yang tinggal dalam kita, itu yang akan menyatakan keberadaan Yesus. Kita ini cuma bungkus yang menutupi, wadah yang dipakai, badan yang dipakai, mulut yang dipakai, tangan yang dipakai, otak yang dipakai. Semuanya itu dari Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi yang pertama, Tuhan itu persiapkan kita. Segala sesuatu dari yang namanya kita ketemu Tuhan terang, sampai kita dipisahkan dari kegelapan, sampai diberikan batasan, sampai Tuhan berikan kita daratan, Tuhan sampai siapkan dari udara, laut, sampai bumi mengeluarkan isinya. Akhirnya, pada hari Sabat Allah berhenti. Tetapi Allah membentuk kita ketika semuanya udah jadi. Bumi udah jadi. Ada masa preparing. Tetapi dalam masa preparing, banyak yang gagal. Ada saudara-saudara yang gagal. Ketika merasa memiliki, merasa sudah bisa, merasa cukup, sudah merasa enggak lagi. Tersandung semuanya di sana. Sehingga rencana Allah tidak tergenapi. 600.000 kepala keluarga. Cuma 2 kepala keluarga yang masuk. Raja Saul, raja yang berjaya. Tetapi dicopot sebagai raja. Anaknya, laki-laki, mati semua di dalam peperangan. Anaknya perempuan, namanya Mika, dibuat mandul. Yang satu lagi, Mephiboset, itu yang namanya cacat. Dan kerajaan
Saul diberikan kepada Daud. Daud salah. Daud kejam. Prajurit dibaris. Jadi yang baris 1 sampai baris 1000. Jejer berapa orang nih? 30-50 orang. Ganjil genap sampai ke 100 ya. Yang ganjil bunuh mati. Yang genap jangan. Gila, itu benar saudaraku. Daud jadi kejam luar biasa ketika jadi raja yang dipakai Tuhan. Sampai titik terakhir. Dosa itu membawa dia pada membunuh Uria. Di situ Allah berperkara. Karena Daud merasa udah bisa, udah jagoan. Daud merasa udah memiliki kerajaan itu. Sehingga pada waktu siang hari raja-raja musim pergi berperang, Daud jalan-jalan di atas soto baru bangun tidur. Malas. Karena merasa sudah bisa. Semuanya, sistem, manajemen, orang lain. Tapi tidak disadari Daud menjadi yang namanya malas. Dan sombong Daud itu. Tetapi hati Daud teruji ketika Allah mengutus Nabi Nathan. Daud berbalik pada Allah. Daud diselamatkan. Setelah kisah Batseba, tidak banyak tertulis kejayaan Daud. Yang lebih celaka itu adalah Saul. Saul berperang. Setelah 40 tahun, dia mencari Allah. Dia tidak mendapatkan Allah. Daud berperang 40 tahun. Di tengah jalan melakukan dosa. Dihukum Allah. Tetapi dia pulang ke surga. Dikuburkan kepada nenek moyangnya. Allah berfirman. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Itulah Tuhan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Dan ingat, kita debu dan tanah. Kita cuma bungkus dari kado, dari gift, dari anugerah yang Allah siapkan. Itu pun kita dipersiapkan Allah menjadi kado yang luar biasa. Tapi bungkusnya, kita membawa Allah yang luar biasa. Membawa hadirat Allah yang luar biasa. Membawa kemampuan Allah yang luar biasa. Membawa keperkasaan Allah yang luar biasa. Membawa kepanen Allah. Semuanya luar biasa yang ada di dalam kita. Tapi bukan kita. Kita cuma dipakainya sebagai bungkus atau kertas kado. Dan kita tidak punya hak memilih. Itu harus diingat. Saya ingin melayani di Eropa. Saya ingin melayani di Asia. Nggak bisa. Allah sudah menetapkan Paulus untuk melayani di Makedonia dan sekitarnya. Paulus ingin bergerak di Eropa. Tuhan tarik dia ke Asia kecil. Dalam hidup ini, Allah akan bentuk kita. Dan Allah akan tetapkan kita akan diletakkan di mana. Juga sebagai apa, untuk apa. Hal-hal begini itu Allah sudah tetapkan. Sehingga kita nggak bisa untuk menetapkan, memilihnya. Maka banyak orang tersandung di sini, saudaraku. Setelah itu Allah memberikan nafas hidupnya masuk ke kita. Kuasa itu, pribadi Allah itu, kepenuhan Allah, semua ada di dalam. Yaitu roh itu yang tinggal di dalam kita. Yang pertama, manusia memang melebihi dari makhluk yang lain. Manusia lebih perkasa karena dia punya yang namanya akal budi yang luar biasa, menciptakan segala sesuatu sehingga segala sesuatu alam semesta bisa dia bantai, bisa dia kalahkan, bisa apapun dia lakukan. Pohon dia tebang, binatang dia bunuh, gunung pun kalau bisa disingkirkan sama dia. Karena ada peralatannya. Gitu. Karena Allah menciptakan punya akal budi yang luar biasa. Saudaraku, tetapi di situ nafas hidupnya Allah ada di dalamnya. Manusia jatuh dalam dosa sehingga kepenuhan roh Allah di dalam rohnya manusia itu mati. Ketika menerima Yesus, di situ Allah hidupkan kembali. Ketika Roh Kudus masuk diam tinggal di dalam kita, roh kita itu adalah nafas hidupnya Allah. Tetapi ketika kita berdosa sebelum mengenal Yesus, itu mati. Lalu dihidupkan lagi melalui penerimaan kita akan Yesus. Roh Kudus diam di dalam kita. Sehingga ketika Yesus meniupkan nafasnya yang kedua kali, ketika 70 murid diutus untuk mengusir setan. Di mana murid bicara, Tuhan, setan pun takluk sama kami. Berbahagialah kamu. Bukan karena setan lari daripadamu, tapi karena namamu tercatat di kitab kehidupan. Ada sebuah kitab yang Allah siapkan untuk mencatat kita semua. Namanya story perjalanan di mana Allah sudah tetapkan semua. Akhirnya kita bersama Bapa di surga dengan pemerintahan Tuhan Yesus sebagai raja, kita akan menerima mahkota kehidupan. Kita meminta bersama Tuhan, saudaraku.
Itulah segala sesuatu yang Allah tetapkan, itulah kehidupan kita selanjutnya. Sehingga kita kan di bumi ini, kita akan dikirimkan, kita seperti kertas kado yang akan dipaketkan. Di dalam isinya, ya Allah, nafas hidup Allah pertama mati, setelah itu Roh Kudus, nafas hidup kedua, itu akan membawa kita memiliki kuasa dari Maha Tinggi. Memiliki sesuatu yang lebih daripada Adam yang pertama. Karena Adam yang pertama itu menamai seluruh hewan di bumi. Coba bayangin, betapa indahnya manusia saat itu. Tetapi akhirnya jatuh dalam dosa, diusir. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus atau Bapa mengirimkan rohnya, dia di dalam kita dihidupkan lagi oleh karena Adam kedua. Di situ kuasa Allah akan mengalir, Pak mulia segala sesuatu akan mengalir, dan kita akan dipakai menuju pada kehendak Allah sempurna, didesain sedemikian rupa dari namanya terang itu datang sampai kepada kita diam di taman di Eden sebelah timur, di mana segala sesuatu Tuhan Allah siapkan di tengah-tengah bumi yang udah semarak. Kita akan ditempatkan tempat khusus dengan panggilan khusus, keahlian khusus, semuanya khusus. Seperti kerabat saya dikhususkan untuk dipakai Tuhan, semuanya serba kebetulan. Semua sebenarnya kebetulan, di mana akhirnya beliau menerima berkat yang melimpah karena karya dia di perusahaan itu, yang membuat perusahaan itu juga akhirnya menjadi perusahaan yang besar, dan beliau menjadi orang kepercayaan satu ruangan dengan namanya bos atau owner, karena diberikan tulang rusuk, istri yang berbagi berkat terhadap orang-orang kekurangan, terhadap para saudaranya, memberi itu dari rumah, mobil, uang, lalu memberi tunjangan hidup, memberi menyekolahkan hamba-hamba Tuhan, dan sebagainya. Bertahun-tahun, berpuluh tahun. Kesetiaan istrinya itu adalah paket sesungguhnya. Kasih karunia Allah, Allah ada di tangan istrinya untuk berbagi. Tetapi bungkusnya, suaminya, pekerjaannya diberkati. Semuanya seperti serba kebetulan. Kalau cerita tentang beliau, banyak cerita yang kebetulan. Aneh-aneh ajaib. Dan setiap masalah yang diberikan oleh bosnya, beliau selesaikan dengan cara-cara yang orang lain nggak bisa. Sehingga beliau bukan namanya S3 dari pendidikan di luar negeri. Karena di perusahaan itu setelah menjadi multinasional, itu orang asing banyak yang bekerja. Dengan ijazah yang hebat-hebat, lulusan kuliah hebat-hebat, namanya universitas yang hebat-hebat terkenal di seluruh dunia. Tetapi yang tetap menjadi tangannya bos, tetap kerabat saya. Dan beliau memiliki posisi tertinggi dengan pendapatan yang tertinggi di kantornya. Dari bonus sampai namanya salary-nya dan sebagainya. Itulah cara Tuhan memakai bungkus diletakkan di perusahaan multinasional yang berangkat dari perusahaan kecil, dari orang yang sederhana, yang tidak sekolah, cuma D3, akhirnya mengambil bagiannya sekolah S1 ekonomi, lalu S1-nya bahasa Inggris. Tetapi banyak perkara yang bosnya berikan kepada dia mampu selesaikan dengan cara yang kebetulan. Ini bukan cerita bohong. Saya bisa pertemukan saudara dengan orangnya. Karena orangnya masih hidup, saudaraku. Dan ceritanya banyak sekali, saudara, mujizat yang terjadi dalam hidupnya. Semua tidak kebetulan. Sehingga apapun yang saudara alami, ingat, ada perjalanan, ada persiapan, di mana Allah mempersiapkan segala sesuatu. Dan saudara harus ingat bahwa saudara debu dan tanah, bungkusnya saja. Untuk Allah paketkan isinya kepada setiap orang yang Allah inginkan, setiap komunitas yang Allah inginkan, setiap tempat yang Allah inginkan, setiap negara, apapun keadaan, pekerjaan, apapun, dimanapun Allah akan tempatkan saudara. Di situ Allah akan berperkara dengan saudara, termasuk apa yang saudara harus lakukan. Lalu saudara akan menjadi apa dan siapa. Musa menjadi pemimpin di padang gurun, pemimpin budak. Yusuf memimpin negara besar. Saul menjadi pemimpin pembangun kerajaan Israel. Daud menjadi penakluk. Salomo membuat Israel berjaya di seluruh bumi, di mana ditakuti dia oleh karena hikmatnya. Sehingga Ratu Sheba memberikan hadiah 666 talenta emas yang luar biasa besarnya itu. Sehingga kita mau di mana? Tetapi ada lagi orang-orang yang menjadi bujang, tapi akan menjadi pemimpin, Yosua. Ada lagi juga 30 tua-tua Israel, di mana ada nama yang pernah sekali ditulis, habis itu tidak ditulis lagi. Para rasul, 70 rasul, kita nggak bisa tahu rasul-rasul yang lain. Kita cuma apal 12 rasul, 13 rasul, rasul 13, Barnabas. Yang lainnya kita nggak tahu. Padahal ada 70 rasul yang Tuhan utus mengusir setan. Ada 500 rasul yang Tuhan, yang mengikut Tuhan ketika Tuhan hidup. 12 rasul utama,
70 yang diutus mengusir setan. Lalu ada 500 rasul-rasul yang mengikuti Yesus. Yang belajar secara face to face dengan Yesus. Lalu ada 5.000 pengikut. Yang akhirnya mereka dipakai memberitakan Injil. Enggak ada namanya. Ada nama anak kecil yang menjadikan bintang, yaitu 5 ketur roti, 2 ekor ikan yang diminta. Dia berikan untuk Yesus buat mujizat. Anak kecil itu dipersiapkan untuk 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Sehingga kita nggak bisa memilih. Karena Tuhan sudah pilih. Tuhan akan pakai. Kita pun nggak bisa memilih sebagai apa. Kita cuma diminta, kita setia mengikut Tuhan. Siap untuk dipakai. Kita akan ditempatkan. Kita nggak bisa memilih tempat di mana. Karena Tuhan sudah siapkan tempat, yaitu taman di Eden sebelah timur. Kita pun nggak bisa memilih untuk kita itu menjadi apa, bagaimana, siapa, lalu kita punya kekuatan berapa, kita ekonomi kelas berapa. Nggak bisa memilih. Karena Tuhan udah siapkan panggilan hidup kita. Ada Yeremia yang tidak pernah membuat satu orang pun bertobat. Yeremia nabi besar, tapi tidak ada satu orang pun bertobat. Ada yang namanya Elia yang melayani yang namanya Raja Ahab. Elisa melayani beberapa raja. Ada yang namanya Nathan cuma melayani Daud. Dan sebagainya. Banyak orang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Jalan menuju kehidupan itu sesak dan pintunya sempit. Tetapi kita percaya, apabila kita menyerahkan diri, Roh Kudus Tuhan Yesus akan tuntun kita, bimbing kita masuk ke dalam tanah perjanjian. Kita masuk ke pintu kerajaan surga dengan membawa upah kita masing-masing sesuai panggilan kita yang telah ditetapkan Allah di dalam kehidupan yang Allah berikan, yaitu nafas hidup kita. Di mana di dalamnya kuasa Allah bekerja ketika Allah meniupkan nafas kepada debu dan tanah. Yaitu siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.